Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu Kepala Desa Kebondalem, Kecamatan Gringsing dan jajaran yang saya hormati. Bapak, Ibu Pengurus BUMDes Kebondalem, Kecamatan Gringsing yang sama-sama saya hormati. Juga Pak Agus dan Pak Maktur sebagai pemateri yang saya hormati, dan tidak lupa mahasiswa yang saya banggakan, dan juga Bapak Ibu peserta pengabdian kepada masyarakat yang sama-sama hadir di tempat. Mohon izin untuk saya memberikan materi dengan secara daring karena tidak bisa atau berhalangan hadir di tempat secara langsung. Jadi semoga ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Materi yang saya akan sampaikan adalah pemanfaatan TikTok untuk bisnis. Yang kita tahu semua bahwa media sosial sekarang sangat bisa dijadikan media sebagai promosi dan membantu bisnis kita. Yang kita tahu bahwa kita setiap hari menggunakan media sosial dan membukanya, ya. Apalagi yang disebut dengan TikTok, kita sering membuka, dan di samping untuk hanya men-scroll konten-konten yang sedang tren, kita juga bisa memanfaatkan media ini sebagai media promosi bisnis. Oke, yang pertama apa sih itu TikTok? TikTok adalah media sosial berbasis video singkat dengan durasi 15-60 detik. Sekilas tak ada perbedaan ya dengan media sosial yang lain, tapi ini basisnya video. Jadi saya ingat di 2018 lalu atau sekitar 2015 ya, yang pertama muncul media sosial Instagram, saya mengira orang-orang kenapa sih hanya mengupload foto ya, dulu seperti itu. Dulu zaman-zamannya Instagram belum naik, kiranya ini tidak akan menjadi media sosial yang hits seperti Facebook ya. Tetapi 5 tahun kemudian Instagram menjadi salah satu media sosial yang powerful. Sama TikTok juga di awal-awal kemunculannya diragukan hanya karena joget-joget ya. Kita tahu dulu ada Wowo sebagai ikon TikTok pertama yang menggunakannya hanya joget-joget. Tapi dengan perkembangan yang sangat cepat, di 3 tahun kemudian TikTok menjadi media sosial yang powerful, yang dimana di sana bisa dijadikan media promosi, media konten, terus juga kreativitas dan sebagainya. Nah, ini adalah TikTok, Bapak Ibu. Oke, ada keunggulan ketika kita menggunakan TikTok sebagai media promosi. Di antaranya jangkauannya sangat luas, ya. Yang kita tahu bahwa penggunanya di mana saja di seluruh dunia sekarang sudah menggunakan TikTok. Jadi, secara tidak langsung jangkauan untuk promosi bisnis kita sangat luas. Bukan hanya lingkup desa saja, kecamatan atau kabupaten, tapi skala nasional dan internasional. Karena semua generasi, mau generasi Z, milenial, dan semuanya sekarang sudah menggunakan TikTok. Yang kedua adalah promosinya efektif. Ya, efektif karena memang kita tidak usah membayar sebuah jasa iklan, tetapi kita hanya menggunakan video yang kita buat dan kita hanya mengupload satu kali, otomatis itu akan terjangkau ke seluruh pengguna TikTok. Yang ketiga adalah penggunanya media terbanyak. Jadi sekarang ini salah satu media sosial yang banyak digunakan adalah TikTok, dan memang yang kita tahu kemarin sempat menjadi tren ya, ada TikTok Shop ya. Meskipun di perjalanan sempat diberhentikan karena secara izin TikTok itu bukan e-commerce tetapi media sosial. Jadi dilarang menjual barang-barang di media sosial. Tapi di beberapa minggu kemarin, TikTok sudah membuka kembali TikTok Shop-nya dan merubah izinnya dari media sosial menjadi e-commerce. Jadi silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan media sosial ini sebagai bahan belanja ataupun bisnis ya. Yang kita tahu bahwa ibu seringnya melihat barang 100 kali kalau misalkan di toko orange ya, 100 kali dimasukkan keranjang, yang di check out-nya hanya 1 kali. Yang keempat adalah pengikut tren ya. Jadi banyak tren yang diikuti anak muda sehingga kita bisa mengikuti tren untuk mempromosikan barang-barang kita yang akan dijual. Yang kelima adalah promosinya tidak terhapus oleh waktu. Jadi kita hanya menghapus 1 kali, ini tidak terhapus ya. Jadi terus bisa dilihat oleh orang dan penontonnya semakin hari semakin banyak. Otomatis produk kita semakin banyak dikenal. Oke, ini keuntungannya Bapak Ibu. Nah, ini data yang terbaru pengguna media sosial di Indonesia. Jadi ada beberapa media sosial yang digunakan, dan ini adalah ratingnya ya. Jadi yang paling banyak adalah masih di
YouTube. Orang-orang sekarang masih banyak menggunakan YouTube, makanya sekarang ada content creator ya dan sebagainya sebagai media promosi juga. Yang kedua masih ada di Facebook. Tapi Facebook itu biasanya kaum yang milenial ya, atau generasi-generasi yang lebih tua lah yang kita sebut. Nah, yang ketiga adalah media sosial TikTok ya. Nah, sekali lagi TikTok itu media sosial, tetapi juga sekarang berubah menjadi media penjualan. Jadi TikTok ada di peringkat ketiga. Ini menjadi potensi kita untuk menggunakan ini sebagai media promosi. Jadi untuk membuat sebuah akun bisnis, jadi Bapak Ibu bisa merubah atau membuat akun TikTok menjadi akun bisnis ya, agar kegiatan promosinya lancar. Jadi semua promosi atau penjualan itu bisa difasilitasi oleh akun TikTok. Jadi silakan Bapak Ibu jika sudah menggunakan TikTok tinggal beralih ke akun bisnis, jika belum tinggal mendaftar atau membuat akun bisnis. Jadi saya akan memberikan 2 tips di sini, akan memberikan bagaimana menjadikan kelola akun bisnis dan juga nanti akan menggunakan fitur promosi. Oke, bagi yang sudah menggunakan TikTok dan ingin merubah ke akun bisnis, jadi langkah-langkah seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, langkah pertama adalah buka aplikasinya di HP ya, yang jelas ya. Yang kedua, kemudian setelah muncul seperti ini, kemudian Bapak Ibu bisa mengklik profil yang di bawah ini ya. Nah, ini profil, dan kemudian ketuk tanda balok 3 di atas, nah seperti ini. Setelah diklik nanti akan muncul seperti ini. Nah, tampilan seperti ini nanti Bapak Ibu tinggal ketuk di bagian pengaturan privasi ya, ada pengaturan privasi di bawahnya, diklik saja. Setelah diklik nanti ada seperti ini. Kalau sudah berada di menu seperti ini, ada di menu pengaturan dan privasi, silahkan Bapak Ibu klik kelola akun. Setelah diklik kelola akun, nanti akan muncul pengalihan. Nah, di menu kelola akun dicari saja, kemudian ketuk alihkan ke akun bisnis. Nah, di bawahnya ada ini seperti alihkan ke akun bisnis. Otomatis akun pribadi Bapak Ibu menjadi akun bisnis, dan semua kegiatan bisnis di TikTok itu difasilitasi oleh TikTok. Oke, yang kedua di akun TikTok sekarang ada yang terbaru Bapak Ibu untuk mempromosikan video kita ataupun barang-barang, yaitu namanya fitur promosi. Di sini ketika Bapak Ibu menggunakan akun promosi itu ada bisa jumlah tayangan video Anda bisa terlihat berapa jumlahnya. Yang tadinya sehari cuma 2 misalkan sampai 3 yang menonton, dengan menggunakan akun promosi bisa sampai 100 sampai 500 penonton. Yang kedua, jumlah sukanya, komentar dan berbagi yang didapatkan video ya bakal bertambah juga. Berapa banyak orang yang mengunjungi tautan situs webnya kita juga akan bisa lihat, dan demografis orang yang berinteraksi dengan video kita. Jadi kita akan bisa mengontrol video kita dari mulai yang suka, komentar, berbagi sampai ke yang mengunjungi profil kita dengan menggunakan akun promosi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan akun promosi ini atau fitur promosi ini? Oke. Jadi seperti biasa kita buka ke TikTok. Setelah buka TikTok, silahkan Bapak Ibu pilih salah satu video yang ada di profil Bapak Ibu atau video yang pernah diupload di TikTok ya. Setelah dibuka di unggahan, diklik titik 3. Jadi ketika sudah mengklik sebuah video, nanti ada titik 3 di sini ya, di area sini. Setelah titik 3 akan muncul dari bawah seperti ini, pilihan ada WA dan sebagainya, Facebook dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu pilih yang ini, promosi, yang tandanya icon api ya. Itu adalah tanda untuk fitur promosi. Setelah diklik akun promosinya, selanjutnya Bapak Ibu harus memilih target iklan. Jadi banyak di sini, ada yang bisa menambah tayangan sampai 1.500, ada yang bisa menambah tayangan sebagai sampai 3.000 dan sebagainya sesuai dengan harga yang ditawarkan ya. Silakan pilih mana yang akan digunakan. Setelah itu Bapak Ibu tinggal memilih penonton yang akan dicari atau segmentasinya siapa. Selanjutnya isi detail data audiensi, misalkan faktor umur, jenis produksi dan gender, kemudian biaya iklan ya, dan durasi. Tinggal dipilih. Nah, jika sudah dipilih, kemudian bayar sesuai dengan ketentuan. Nanti ada beberapa langkah yang akan muncul. Bapak Ibu tinggal ikuti saja sampai melakukan pembayaran. Ini cukup
terjangkau ya. Saya kira saya sudah pernah coba itu dari mulai 15.000 sampai 50.000 satu kali iklan, dan itu sangat efektif untuk menambah jumlah tayangan, menjangkau konsumen Bapak Ibu semua. Nanti kalau sudah membayar, otomatis akun promosi sudah bisa berjalan dan kita setiap hari akan bisa memantau berapa pertambahan tayangan, like, dan kunjungan ke akun bisnis kita. Oke. Mungkin secara singkat seperti itu Bapak Ibu, kita bisa nanti berlanjut. Jika Bapak Ibu ingin tertarik menggunakan TikTok, nanti saya akan memberikan mungkin ke Mbak Intan ya sama Mas Toil beberapa link tutorialnya atau langkah-langkahnya dalam menggunakan TikTok dalam menunjang bisnis Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas audiensinya. Semoga hal singkat ini bisa bermanfaat Bapak Ibu semua untuk membangun bisnis, khususnya di BUMDes Kebon Dalem, Kecamatan Kerincing, Kabupaten Batang. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.